Perkenalkan, nama saya Afifah Rahmani Effendi dari Prodi PGMI semester 2 akan membuat video mengenai dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam serta perbedaan dasar pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup atau suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti ayat berikut. Dasar yang utama adalah dasar religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadanya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 dijelaskan yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa saja yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dasar ilmu pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, yang pertama yaitu dasar historis. Dasar historis adalah pengalaman masa lalu berupa pengaturan dan budaya masyarakat sebagai mata rantai yang berkelanjutan dari cita-cita dan praktik pendidikan Islam. Yang kedua adalah dasar sosial. Dasar sosial adalah dasar yang memberikan kerangka budaya di mana pendidikan berkembang. Yang ketiga, dasar ekonomi merupakan yang memberikan perspektif terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajarannya. 4. Dasar politik sebagai dasar yang memberikan bingkai dan ideologi dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan dan yang dicita-citakan, dan adalah dasar yang memberikan informasi tentang watak peserta didik guru dalam proses pendidikan. Yang keenam, dasar fisiologis merupakan dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, sistem dan mengontrol dalam menentukan yang terbaik untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Sebagai perubahan yang diinginkan dari tersenggaranya proses pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibali yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan tertinggi, yaitu persiapan untuk di dunia dan akhirat, mendasar kepada dasar-dasar religius yang tadi. 2. Tujuan umum, pembentukan akhlak yang mulia, mencari rezeki, dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan, menumbuhkan roh ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan untuk mengetahui dan memungkinkan dalam pengkaji ilmu. Ketiga, tujuan khas, yaitu dikaitkan dengan institusi pendidikan tertentu, tahap atau jenis pendidikan tertentu. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berlaku kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi yang terakhir yaitu perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendidikan yang mereka terapkan. Pendidikan Islam berpusat pada wahyu dari ilahi dan as-sunnah dari Nabi. Allah adalah pencipta manusia, Dia maha tahu, maha teliti atas apa yang diciptakannya. Sudah tentu bila pendidikan yang kita miliki ini berpusat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pendidikan Barat menerapkan banyak paham dalam bidang pendidikan mereka seperti rasionalisme, kapasitalisme, feminisme, liberalisme, ateisme, dan masih banyak isme lainnya yang mereka terapkan dan berkembang pesat di Barat. Tentu saja, hal ini amat sangat bertolak belakang dengan agama Islam, dan hasil dari keduanya pun sangat jauh berbeda. Dalam pendidikan Barat, ilmu itu tidak dapat dilahirkan dari pandangan hidup tertentu dan agama tertentu. Menurut Naql al-Atas, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun atas dasar kepercayaan wahyu dan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memuaskan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia semata, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat
kelak. Selain itu, pendidikan Islam juga berusaha membentuk karakter-karakter yang bernafaskan Islam, sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk tidak lepas dari agama. Kemudian, Islam juga memiliki marja'ah yang sangat mutawatir, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang dapat menyeimbangkan kehidupan manusia tanpa timbang sebelah. Hal itu tentu sangat berbeda, bukan bila dibandingkan dengan pendidikan barat yang hanya mengandalkan rasio dan logika saja, mengabaikan nilai-nilai penting dalam agama, dan bahkan memisahkan antara kehidupan pribadi dengan agama yang dianutnya. Selain itu, pendidikan hanya terfokus pada kebahagiaan jasmani semata dan mengabaikan rohani, maka tidak heran bila kita melihat sebuah negara maju dengan pendidikan nomor 1 di seluruh dunia, tapi memiliki tingkat bunuh diri paling tinggi di seluruh dunia, mengalahkan para korban PD1 dan PD2. Itu tidak lain karena mereka sangat haus akan kebutuhan rohani yang sudah lama tidak terisi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila masih sayang, jangan diakhiri, materi saya selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.